Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah manusia akan puas apabila diberikan 2 gunung emas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak penjelasannya di video kali ini. Selamat menikmati. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara, ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Manusia tidak akan pernah puas dengan harta. Inilah sifat manusia, tidak pernah merasa puas dengan harta. Buktinya adalah hadis seperti berikut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian, dan hamba mode. Jika diberi ia ridho, namun jika tidak diberi, ia pun tidak ridho. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6435. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6436. Yang ketiga, dari Ibnu Abbas, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia memiliki lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan harta yang banyak semisal itu pula. Mata manusia barulah penuh jika diisi dengan tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6437. Yang keempat, Ibnu Az-Zubair pernah berkhutbah di Makkah, lalu ia mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia diberi lembah penuh dengan emas, maka ia masih menginginkan lembah yang kedua semisal itu. Jika diberi lembah kedua, ia pun masih menginginkan lembah ketiga. Perut manusia tidaklah akan penuh melainkan dengan tanah. Allah tentu menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6438. Dari Anas, dari Ubay, beliau mengatakan, kami kira perkataan di atas adalah bagian dari Al-Quran, hingga Allah pun menurunkan ayat yang artinya, bermegah-megahan dengan harta telah mencelakakan kalian. Quran Surah At-Takasur ayat 1. Hadis riwayat Bukhari nomor 6440. Bukhari membawakan hadis di atas dalam bab menjaga diri dari fitnah, cobaan, dan harta.
Beberapa faedah dari hadis-hadis di atas. Yang pertama, manusia begitu tamak dalam memperbanyak harta. Manusia tidak pernah merasa puas dan merasa cukup dengan apa yang ada. Kedua, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perut manusia tidaklah akan penuh melainkan dengan tanah. Maksudnya adalah, tatkala manusia mati, perutnya ketika dalam kubur akan dipenuhi dengan tanah, perutnya akan merasa cukup dengan tanah tersebut, hingga ia pun kelak akan menjadi serbuk. Dari Syarh Ibnu Bathol. Yang ketiga, hadis ini adalah celaan bagi orang yang terlalu tamak dengan dunia dan tujuannya hanya ingin memperbanyak harta. Oleh karenanya para ulama begitu qanaah dan selalu merasa cukup dengan harta yang mereka peroleh. Yang keempat, hadis ini adalah anjuran untuk zuhud pada dunia. Yang namanya zuhud pada dunia adalah meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan dari Allah. Ini keterangan Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Yang kelima, manusia akan diberi cobaan melalui harta. Ada yang bersyukur dengan yang diberi, ada pula yang tidak merasa puas. Raihlah kekayaan hakiki. Rasulullah SAW bersabda, kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari nomor 6446 dan Muslim nomor 1051. Bukhari membawakan hadis ini dalam bab kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati, yaitu hati yang selalu merasa cukup. Ya Allah, berikanlah kepada kami kecukupan. Oleh karena itu banyaklah berdoa pada Allah agar selalu diberi kecukupan. Doa yang selalu dipanjatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta padamu petunjuk, ketakwaan, diberikan sifat afaf dan ghina. Hadis riwayat Muslim nomor 2721. An-Nawawi rahimahullah mengatakan afaf dan iffah bermakna menjauhkan dan menahan diri dari hal yang tidak diperbolehkan, sedangkan al-ghina adalah hati yang selalu merasa cukup dan tidak butuh pada apa yang ada di sisi manusia. Ini dari Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj 17-41. Berarti dalam doa ini kita meminta kepada Allah petunjuk, hidayah, ketakwaan, sifat menjauhkan diri dari yang haram, dan kecukupan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang selalu memiliki sifat ghina, yang selalu merasa cukup dengan nikmat harta yang Allah berikan. Keinginan manusia tak akan pernah terpuaskan. Berbagai persepsi orang mengenai kebahagiaan dan kesenangan. Ada yang beranggapan hidup bahagia dengan melimpahnya harta benda. Ada lagi yang beranggapan duduk di kursi empuk kekuasaan adalah puncak kebahagiaan. Ada yang menganggap dengan terpenuhinya selera terhadap segala kelezatan makanan, atau ada yang menganggap hidup-hidup glamor dan berpoya-poya adalah kesenangan dan kebahagiaan hidup. Dan masih banyak lagi berbagai persepsi mengenai kesenangan dan kebahagiaan. Ibarat minum air laut yang asin, semakin diminum maka semakin terasa haus. Begitulah halnya dengan keinginan manusia. Satu keinginan tercapai justru menimbulkan 100 keinginan lainnya untuk diraih. Dan segala sesuatu yang diinginkan manusia tentulah berupa sesuatu yang dianggap manusia mendatangkan kepuasan, kesenangan, dan kebahagiaan. Untuk selanjutnya, obsesi manusia itulah yang menentukan arah dan bentuk upaya yang akan ditempuhnya. Maka jika dia salah mendefinisikan kebahagiaan, tentulah akan sesat jalannya dan rugi usahanya, bahkan menderita. Melimpahnya harta. Sebagian orang berpendapat bahwa harta yang melimpah bisa membuat hati gembira,
karena dengannya apa yang dia kehendaki dapat terwujud. Terlihat logis memang, dan terkadang seseorang bisa jadi merasa puas ketika mendapatkan barang yang diinginkan dengan hartanya. Namun menggantungkan kebahagiaan melulu dari harta jelas merupakan fata morgana. Terbukti, belum pernah ada manusia yang merasa puas dan cukup dengan tumpukan harta yang dimilikinya. Pas seperti yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya anak Adam diberi satu lembah yang penuh emas, niscaya dia ingin lembah yang kedua. Dan jika diberikan kepadanya dua lembah yang berisi emas, niscaya dia akan mencari ladang yang ketiga. Hadis riwayat Bukhari. Qorun contohnya, meskipun dia memiliki kunci gudang harta yang tak mampu diangkat oleh 7 orang yang kuat-kuat, tak juga merasakan kebahagiaan, yang ada justru kekhawatiran, gelisah dan was-was kalau akan kehilangan sebagian hartanya. Lagi pula yang dimiliki oleh manusia dari hartanya adalah sekedar apa yang dipakainya dan apa yang dimakannya. Adakah dia memakai sekaligus segudang perhiasannya? Ataukah mampukah dia makan di 2 meja dalam satu waktu? Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang berkata, "Ini hartaku, ini hartaku." Padahal dia tiada harta yang dimilikinya selain apa yang dia makan lalu sirna, apa yang dia pakai lalu usang, atau yang dia berikan kemudian hilang, yang selain itu akan hilang dan dia tinggalkan untuk orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jabatan tinggi. Sejak dahulu, jabatan selalu dijadikan arena rebutan bagi orang-orang yang haus kekuasaan. Ia seakan identik dengan perolehan puncak dunia. Mungkin dengannya ia merasa bebas berkuasa atau terpandang di sisi manusia, atau berpotensi mendatangkan banyak materi dan harta. Tidak kita pungkiri, para pemburu kekuasaan akan kegirangan di hari H, di mana apa yang dia idamkan dapat terwujud. Namun tak lama kemudian, bayang-bayang kekhawatiran akan hilangnya kekuasaan darinya segera hadir. Rasa khawatir semakin menjadi-jadi seiring berjalannya waktu, hingga dia tak lagi merasakan nikmatnya jadi pejabat. Fir'aun potret manusia yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan manusia. Tidak tanggung-tanggung, dia dituhankan kaumnya dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Toh bukan klimaks kepuasan yang dia dapat, bahkan klimaks kekhawatiran yang ditelannya. Bayi-bayi dibunuh karena khawatir puluhan tahun mendatang akan menjatuhkan kedudukannya. Mungkin orang lain hanya mengkhawatirkan beberapa hari yang akan datang, namun dia telah mengenyam kekhawatiran itu puluhan tahun hingga nyatalah mimpi buruk yang ditakutinya. Betul-betul kesengsaraan yang nyata di balik gemerlapnya tahta. Popularitas. Berbagai media saat ini gencar-gencarnya menawarkan berbagai acara menjadi orang ngetop atau terkenal secara instan. Seperti acara pencarian calon-calon bintang di TV, yaitu dari calon bintang anak-anak, remaja, dan sebagainya. Sehingga tak heran bila kita melihat antrian panjang orang-orang yang ingin mendaftar menjadi bintang ini dan itu. Ketenaran dan menjadi sentral publik memang tak kalah menggiurkan bagi para pemburu kesenangan. Menjadi bintang kondang, artis beken, dan penyanyi kenamaan dianggap sebagai puncak sukses hidup. Acara-acara artis karbitan yang memang menjadi ajang bagi orang yang ingin menjadi bintang dan penyanyi selalu saja padat pendaftar. Dunia film cukup bangga dengan munculnya tunas-tunas baru. Namun kepuasan itu pun akan segera luntur seiring dengan bertambah serak dan palesnya suara, keriputnya wajah, melemahnya kekuatannya, dan hadirnya bintang-bintang baru yang segera menggeser posisi-posisi mereka. Telah ada bukti nyata pengakuan dari bintang film yang mencapai puncak ketenaran. Misalnya Marilyn Monroe. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri setelah menulis jujur betapa kebahagiaan belum pernah dia rasakan.
kebebasan melimpahkan syahwat. Kebahagiaan disangka sebagian orang terletak pada kebebasan dalam berekspresi, merdeka berbuat apa saja, glamor, dan menjadi petualang cinta. Ujung-ujungnya karena penasarannya mencari titik kebahagiaan, hal-hal yang tidak normal pun dilakukan. Padahal naluri dan orang waras menganggapnya sebagai hal yang menjijikkan. Jenuh berhubungan bebas dengan lawan jenis, akhirnya dengan pasangan jenis. Jenuh dengan manusia, hewan pun dizinainya. Ada pula yang melakukan sadis seks, saking bingungnya mencari titik bahagia. Demikian juga dengan para pecandu narkoba. Dia tidak pernah merasa puas dengan satu jenis candu. Tak akan pernah berhenti pada satu jenis merek dan rasa. Ada pula yang mencampurkan berbagai bahan berbahaya yang menyebabkan nyawanya yang melayang. Akhiratlah yang lebih baik. Dalam Al-Quran disebutkan kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Quran Surah Ad-Duha ayat 4. Namun demikian, bukanlah berarti harus meninggalkan segala kehidupan dunia, namun tidak meletakkannya di hati. Sebab dibanding kebahagiaan akhirat, kekayaan duniawi amatlah sedikit. Rasulullah SAW bersabda, tiadalah perbandingan dunia ini dengan akhirat, kecuali seperti seseorang memasukkan jarinya dalam lautan besar, maka perhatikan berapa dapatnya. Hadis riwayat Muslim. Jelaslah bagi kita bahwa kebahagiaan yang didasarkan atas penilaian hawa nafsu adalah kebahagiaan semu. Kepuasan yang dijanjikan olehnya tak akan pernah bisa diraih meski mulut telah disumpal dengan tanah. Kalaupun ada kesenangan, hanyalah sekejap yang harus dibayar dengan penderitaan abadi. Seperti kambing yang dikenyangkan dan digemukkan pemiliknya, namun disiapkan untuk hewan sembelihan. Begitulah keadaan orang yang melupakan peringatan Allah. Dia mendapatkan istijraj, azab yang disangka nikmat, kelak dia akan kecele. Jadi istilah istidraj itu adalah azab yang disangka nikmat, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Semoga kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup dan meninggalkan tipu daya kesenangan dunia yang fana. Semoga video dari channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini bermanfaat, menambah ilmu kepada teman-teman penonton setia saya. Semoga menjadikan kita manusia yang lebih bersyukur, mengingatkan diri saya pribadi dan teman-teman Nusantara. Sekian videonya, jangan lupa bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dan selalu semangat mengupload video yang bermanfaat dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.